Di balik hiruk-pikuk kota Medan, berdiri megah sebuah mansion berusia lebih dari 120 tahun. Rumah ini menyimpan kisah seorang imigran yang mengubah wajah Sumatera Utara. Chong Afi, dari pemuda miskin asal Tiongkok menjadi raja perkebunan yang menguasai 60% ekonomi Sumatera Timur. Tahun 1860, Chong Afi lahir di Mexian, Guangdong, Tiongkok, dari keluarga yang sangat sederhana. Kemiskinan memaksanya putus sekolah untuk membantu orang tua berjualan di toko kelontong kecil. Pada tahun 1875, dengan modal seadanya, pemuda 18 tahun ini nekat merantau ke Hindia Belanda, menyusul kakaknya yang sudah 5 tahun lebih dulu di Medan. Berbeda dengan imigran Tionghoa lain yang tertutup, Chong Afi memilih belajar bahasa Melayu dan aktif bergaul dengan berbagai etnis. Kepribadiannya yang terbuka ini menjadi kunci kesuksesannya. Dengan kemampuan komunikasinya, membuat Chong Afi ditunjuk sebagai mediator konflik antar etnis di perkebunan. Strateginya brilian. Kepada juragan, ia berkata, penuhi kebutuhan buruh. Kepada buruh, ia berkata, jaga pekerjaan kalian. Berkat jasanya, pada tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya sebagai Kapitan Tionghoa, sebuah kehormatan yang luar biasa untuk seorang imigran tanpa pendidikan formal. Rumah ini dibangun tahun 1900, seluas 8.000 meter persegi dengan 35 kamar di dalamnya. Terinspirasi dari The Blue Mansion di Penang. Rumah ini memadukan budaya Tionghoa, Melayu, dan Eropa. Dari sini, Chong Afi membangun kerajaan bisnis yang mengubah wajah Sumatera Utara. Dia menguasai 10.000 hektar perkebunan tembakau, teh, dan kelapa, bahkan lebih luas dari perkebunan Belanda. Memperkerjakan 15.000 buruh dan mengendalikan 60% perdagangan di Sumatera Timur. Dia mendirikan perusahaan kereta api pertama di Sumatera, DSM, yang menghubungkan Medan dengan Pelabuhan Belawan. Bisnis lainnya, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik gula, pertambangan, bahkan bank. Kesuksesannya tidak lepas dari hubungan baiknya dengan Sultan Maimun al-Rashid. Chong Afi sangat dihormati karena sikapnya yang sangat menghargai budaya lokal. Dalam kehidupan pribadinya, Chong Afi menikah 3 kali dan dikaruniai 10 orang anak. Keluarga besar yang diharapkan bisa meneruskan warisannya. Tapi, yang membuat Chong Afi benar-benar istimewa adalah kedermawanannya. Dia tidak menyimpan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Dia membantu pembangunan Istana Maimun, Masjid Raya Al-Masun, Gereja Uskup Agung, kuil Buddha di Brayan, kuil Hindu untuk warga India. Juga, dia mendirikan rumah sakit Tionghoa pertama di Medan dan rumah sakit khusus lepra di Pulau Sicanang, membangun jembatan kebajikan, dan menyumbang menara lonceng untuk balai kota. Yang luar biasa, Chong Afi tidak pernah membeda-bedakan agama atau etnis. Dia membantu siapa saja yang membutuhkan, itulah jiwa dermawan sejati. Di masa tuanya, Chong Afi menulis wasiat yang mulia. Dia menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Yayasan Chong Hok Tong dengan misi membiayai pendidikan pemuda berbakat tanpa membeda-bedakan bangsa atau ras. 4 Februari 1921, Chong Afi meninggal dunia karena pendarahan otak. Ribuan orang dari Medan, Aceh, Padang, Penang, Singapura, bahkan Jawa datang untuk melayat. Bukti betapa besar jasanya. Sayangnya, anak-anaknya tidak mampu mengolah bisnis seperti sang ayah. Ditambah depresi ekonomi dunia, kerajaan bisnis Chong Afi runtuh, dan yang tersisa hanyalah rumah ini. Tapi nilai warisan sejatinya tidak pernah mati. Infrastruktur yang dia bangun, nilai toleransi yang dia tanamkan, dan semangat dermawannya masih hidup di kota Medan hingga hari ini. Chong Afi mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati
bukan diukur dari berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi dari berapa banyak yang kita bagikan. Rumah ini dibuka untuk umum sejak 18 Juni 2009 dengan harga tiket per orangnya Rp35.000 dan lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani 105 Medan. Di dalamnya tersimpan ratusan foto dan kisah yang tidak bisa kalian dapat dari buku. Dari imigran miskin menjadi raja perkebunan, dari orang asing menjadi pahlawan kota. Chong Afi membuktikan bahwa warisan terbesar adalah kebaikan yang kita tinggalkan. Ini bukan hanya kisah sukses, ini adalah pelajaran tentang kemanusiaan, kerja keras, dan kepedulian. Warisan yang abadi.